Pukul 6, kupaksakan diri keluar dari tenda. Masih kudapat sentuhan embun di wajahku, sejuk menyegarkan. Kulihat tenda sebelah tempat para bujang merapikan tubuh. Mereka masih terlelap. Bau asap kayu lukai seperti aroma terapi yang membuat semakin tenggelam dalam tidur. Aku menyalakan kembali perapian sisa semalam yang mungkin padam karena embun. Mendidihkan sedikit air, kemudian menyeduh kopi yang sepertinya menjadi pilihan Ciamik sebagai teman menikmati keindahan air terjun dan sungai-sungai di sekitarnya. Menjelang pukul 10 pagi, ketika temanku bangun, sepertinya mereka kelelahan. Semoga saja tidurnya cukup untuk mengisi ulang energi yang terkuras kemarin. Sudah kumasak habis logistik yang memang tersisa sedikit untuk makan pagi ini. Lagi pula, kami akan mempercepat jadwal pulang, mengingat kondisi yang memang sudah tidak mendukung. Cuaca sangat cerah. Selesai makan dan ngopi, kami sempatkan untuk bermain di air terjun dan bersuah foto. Setelahnya, kami pun bergemas merapikan tenda, membersihkan sisa-sisa sampahan yang kami bawa dan bersiap-siap pulang. Kulihat kantong celanaku yang berisi 4 saset kopi instan dan sebungkus roti selai. Cukuplah pikirku untuk jaga-jaga selama perjalanan. Tepat pukul 1 siang, kami berjalan pulang, meninggalkan cerita dan jejak di air terjun. Melangkahkan kaki dengan perasaan yang puas karena sudah berhasil menginjakkan kaki di tempat itu. Sepanjang jalan, kami bercerita, tertawa, berbincang tentang segala pengalaman, hal lucu dan juga mistis. Siang hari bukan masalah kan? Tak kabur, tentu saja. Akhirnya kami memasuki kawasan kebun bambu. Siang ini semua terlihat sangat jelas. Ternyata setengah dari kebun bambu yang kami lewati kemarin berada di pinggir jurang. Benar-benar jalur yang menyeramkan. Perjalanan pun kami lanjutkan. Sampai tibalah kami pada suatu persimpangan. Kita kemarin gak ketemu simpang kan? Tanya Laron. Kayaknya gak ada sih. Lurus-lurus saja kita berjalan, jawab Ryu. Tapi ini simpang, Bang. Mau ke arah mana kita? Tanyaku. Dari sinilah cerita menegangkan kembali terjadi. Kami berempat berdiskusi sembari mengingat-ingat jalan yang tengah kami lewati. Rasanya tidak melewati persimpangan seperti ini. Setelah cukup lama, sambil beristirahat, kami memutuskan untuk mengambil jalan ke arah kanan. Mengingat pesan Bapak Kepala Desa bahwa apabila kehilangan atau salah jalur, kami cukup mengambil jalan yang dekat dengan sungai untuk bisa kembali ke desa. Belum jauh perjalanan, tiba-tiba hujan turun dengan derasnya. Kami yang tidak sempat mengeluarkan jas hujan pun kebasahan. Sekejap saja basah kuyup sudah. Melihat langit yang sangat hitam, kami memutuskan untuk memakai jas hujan dalam kondisi baju yang sudah basah karena tidak ada tempat berteduh terdekat. Jalur ini terasa sangat asing. Memang, walaupun berada di pinggiran sungai yang seharusnya mengarah ke desa, namun perasaan kami malah menjadi sangat tidak tenang. Seperti akan ada sesuatu yang tidak beres yang akan terjadi. Sambaran petir dan kilat membuat suasana semakin mencekam. Tidak ada obrolan di antara kami. Yang kami lakukan hanya berjalan dan terus berjalan membersamai hujan yang semakin deras. Melangkahkan kaki dalam genangan lumpur dengan bintang-bintang air yang mulai menampakkan wujudnya. Beberapa ekor ular menggeliat di batang pohon. Serangga-serangga sibuk naik ke dahan menghindari air yang semakin lama semakin naik. Sungai meluap dengan cepat. Kami yang berada di jalur pinggir mulai merasa was-was, berharap
Hujan mereda dan air surut dengan segera. Namun, sepertinya kenyataan tak selalu berjalan sesuai harapan. Sejauh kami berjalan, rasanya tidak kunjung sampai pada pondokan tempat kami beristirahat kemarin. Sementara hari semakin sore, hujan tak juga menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Air yang semakin lama semakin tinggi berhasil membuat kulit mengkerut dan tubuh menggigil. Jam menunjukkan pukul 5:30 sore. Sudah hampir 5 jam kami masih berada di dalam hutan yang entah kemana arahnya. Tersesatkah? Semoga saja tidak. Sampai kami melihat sebuah jembatan dengan titian bambu yang tergenang. Semoga jembatan tersebut adalah jalur yang menjadi titik terang perjalanan kami. Air yang hampir mencapai pinggang sungguh mengganggu langkah. Koteng mengambil inisiatif untuk melewati jembatan itu dahulu sambil mengulurkan tali guna mengamankan kami yang di belakangnya. Baru beberapa langkah, kejadian naas terjadi. Koteng terpeleset di jembatan dan tercebur. Beruntung ia masih berpegang pada titian di pinggir jembatan itu, sehingga masih bisa naik ke atas lagi. Namun wajahnya memucat. Aku hampir menangis saat ia bilang, "Kayaknya lenganku patah nih, pas jatuh tadi berbunyi karena kesangkut di pinggir kayu. Sakit, Wak," ucapnya sendu. Memang terlihat ada luka gores di lengannya dan tulangnya sedikit menonjol. "Bang, gimana nih?" tanya aku sedikit merengek. "Kuat nggak kau berjalan, Teng? Kalau kuat, kita terabas hutan sambil arah ke tengah cari dataran yang agak tinggi," tanya Riu. "Ya dipaksa aja, gak mungkin juga bertahan di sini. Kakiku udah gak kuat nih," gantian Riu yang duluan menyeberang jembatan. Disusul Koteng, aku, lalu Laron. Kami pun memaksakan diri untuk terus berjalan dengan kondisi lengan Koteng yang sepertinya lumayan parah, sehingga tasnya dibawa oleh Laron untuk mengurangi beban lengannya yang cedera. Selepas maghrib, kami akhirnya berada pada sebuah area yang lumayan tinggi, lebih seperti sebuah gundukan. Tak apalah, asal tidak tergenang. Kami sepakat untuk secara terpaksa membangun tenda darurat karena tak kuat lagi menahan dingin oleh hujan yang menghantam tanpa ampun. Satu hal yang bisa kami syukuri karena tas kami tertolong rain cover dan masih tersisa pakaian kering. Demikian hingga kami semua sudah berada dalam tenda dengan keadaan yang cukup aman, saling bersandar punggung menghadap ke 4 arah mata angin. Setidaknya cara ini cukup meredakan lelah dan perasaan yang kacau. "Bang, sampai sini aja cerita kita nih. Nggak ada yang nolong, Bang," ucapku. "Gak boleh ngomong gitu. Berdoa aja, insya Allah baik-baik aja. Baliklah kita besok." "Kita nggak keluar-keluar dari hutan, malah kayak gini." Aku menangis deras. "Yu, aku haus Yu," ucap Koteng tiba-tiba. Kulihat wajahnya semakin memucat, kulitnya yang mengkerut dan lengannya mulai membiru. Lemas dia, semacam malaikat pencabut nyawa sudah berdiri di hadapannya. Apes lagi, ternyata persediaan air kami habis. Aku pun sambil menangis mengajak Riu menampung air dengan jas hujan yang kami bentuk seperti mangkok. Kulupakan semua rasa takutku atas hantu, setan, atau apapun itu. Yang kupikirkan adalah bagaimana caranya agar Koteng bisa segera minum dan bertahan. Sejak itu aku berpikir bahwa Koteng akan mati. Cukup lama aku dan Riu menada hujan. Sedikit airnya yang terasa seperti lumpur cukup menghilangkan dahaga, melenyapkan lapar walaupun sebentar. Tak bisa aku bohongi diriku bahwa aku kelaparan. Aku yakin ketika temanku juga merasakan hal yang sama. Kami mencoba memejamkan mata dalam keadaan duduk, namun belum juga terlelap,
Terdengar suara beberapa ekor babi hutan dari semak pepohonan di balik tenda. Emosiku tak lagi terkontrol. Ya Allah, udahlah, angkat dah hari ini. Nggak cukup kah? Mau nyuruh babi ngantem kami lagi, ucapku keras. Aneh, suara babinya mendadak hilang. Aku menarik kesimpulan kalau babi-babi hutan itu takut padaku. Jadi gimana nih? Nunggu hujan reda atau nunggu besok? Tanya Rio. Entahlah bang, nggak bisa mikir, sautku. Aku mau balik yuk, aku mau balik, ucap Koteng dengan mata yang berkaca-kaca. Gimana ya, kalau nekat, takutnya malah makin tersesat. Soalnya udah larut. Tapi kalau mau nunggu besok, aku takut Koteng nggak kuat. Sanggah Laron. Di sini aja bang, di sini aja. Tiba-tiba terdengar suara berat yang menyahut dari luar, disusul suara langkah seperti ranting yang terseret-seret. Samar, kulihat sesosok bayangan makhluk kerdil seukuran kira-kira setengah meter memutari tenda kami. Sejenak ia menjauh, kemudian kembali mendekat disertai napas yang kasar. Pupus sudah harapan untuk istirahat dengan tenang malam ini. Menderita, benar-benar menderita. Sosok yang entah seperti apa bentuknya itu terus-menerus memutari tenda kami. Seraya menggaruk sisi tenda dengan benda yang dibawanya. Kami semua terdiam. Aku menangis sambil sesekali menahan napas untuk menyamarkan suara. Sekian banyak doa gumamkan, mungkin juga terselip doa mau makan karena sudah terlalu panik. Yang kami inginkan hanyalah pulang dengan selamat sampai rumah. Menjelang pukul 3 pagi, hujan berubah menjadi gerimis. Rio dan Laron nekat memberanikan diri untuk keluar dari tenda guna mengusir makhluk aneh yang sepertinya masih di luar. Berbekal parang yang sudah disiapkan, mereka membuka pintu tenda sedikit demi sedikit. Laron melongokkan kepalanya keluar, kemudian berkata, "Gak ada siapa-siapa yuk." Ia segera membuka pintu tenda lebih lebar dan mengajak Rio keluar. Benar, tidak ada siapapun, tidak ada jejak langkah atau sisa-sisa yang menunjukkan bahwa ada orang selain kami di sini. Kemudian mereka berdua kembali masuk ke dalam tenda dan memutuskan pulang esok pagi saja karena sudah terlalu lelah. Kami tak lagi memperdulikan waktu dan apa yang ada di sekitar kami. Lelah dan kantuk sudah tak bisa lagi tertahan. Kami pun tertidur dalam keadaan takut, sedih, dan perut keroncongan yang sungguh teramat sangat menyedihkan. Hingga akhirnya pagi datang. Aku terbangun karena mendengar suara orang berbincang dengan bahasa daerah. Dengan tubuh yang terasa ngilu, aku keluar dari tenda. "Woi, ngapain kamu di situ, Nak?" tanya seorang ibu-ibu yang membawa keranjang di kepalanya sambil memeluk seekor ayam. Ia berdiri di dataran yang lebih tinggi dari tempat kami membangun tenda. Aku yang senang karena melihat orang lain selain kami berempat menjawab dengan antusias, "Mak, kami sesat semalam. Mau terus jalan, tapi jalannya udah tergenang. Gak tahu mau gimana," jawabku. Ketiga temanku bangun dan turut keluar dari tenda. "Ya ampun, kalian dibikin tersesat tuh. Ini bah jalur kampung. Coba kau naik ke sini tempat Uma," ujarnya sambil melambai padaku. Aku naik ke arahnya. Rontoklah satu tulangku. Jalur pulang hanya berjarak sekitar 6-8 langkah dari tenda yang kami pasang. Tepat di tempat si makhluk pendek itu menunggu kami di luar tenda semalam. Uma kemudian menunjuk ke satu arah. Itu ladang kampung. Kalau tadi malam kau di jalan ini nggak sampai 15 menit, udah sampai rumah kepala desa. Lemas, Uma menunjuk ke perkampungan. Terlihat ladang dan atap-atap rumah penduduk. Rio menyusul aku ke atas. Ia tersenyum, kesal sepertinya.
Udah biasa kalau orang baru lewat sini dibikin tersesat. Waktu itu juga ada sampai 5 hari dia nggak pulang. Ya macam kalian gini. Padahal berjalan di sebelah jalur ikut sungai. Sampai disusul apa kepala desa baru ketemu dia, ucapnya. Bisa kan kalian ke kampung sendiri? Umak mau ke hutan ambil kayu, jadi ndak bisa antar. Lanjut Umak. Bisa mak, bisa. Jawab kami kompak sambil terus mengucapkan terima kasih pada Umak. Setelah membereskan segala peralatan, kami melangkahkan kaki menyusuri ladang menuju rumah kepala desa.